selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Sapa Senja pada sore hari ini. Kita akan belajar tentang bersyukur. Pertama-tama kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan ada di bawah perikop Allah pelindung orang-orang saleh. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Ayat yang kita baca ini adalah Mazmur Daud. Jadi Daud yang menuliskan ayat-ayat ini. Daud katakan, Daud mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita tahu kisah hidupnya Daud, di ayat yang keempat juga dia katakan dia sedang menghadapi musuh. Jadi Daud hidupnya tidak selalu dalam keadaan yang baik, sehingga dia bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Di saat dia menuliskan ayat-ayat ini, dia juga sedang menghadapi musuh. Dan kita tahu di antara musuh-musuh Daud ada mertuanya. Bahkan anaknya sendiri menjadi musuh bagi Daud. Tapi Daud tetap mau belajar. Dia katakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita belajar dari Daud. Keadaan kita baik atau tidak baik, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur itu bukan karena segala sesuatunya dalam keadaan selalu baik. Kita belajar baik atau tidak baik keadaan kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena bersyukur itu adalah sebuah keputusan. Kita yang mengambil sikap hati, kita yang menentukan bahwa saya mau mengucap syukur. Kita mau bersyukur karena firman Tuhan katakan, itulah yang dikehendaki oleh Allah buat kita. Jadi kita bersyukur alasannya karena kita sedang melakukan firman Tuhan. Karena kita mau taat kepada kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita mau selalu bersyukur. Kita juga akan belajar dari kisah 10 orang kusta. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 17. Kita baca ayat 15 sampai ayat 19. Firman Tuhan katakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari cerita 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kita belajar 10 orang kusta, 10-10-nya mengalami kesembuhan, menerima mukjizat dari Tuhan, menerima kesembuhan. Tetapi yang kembali untuk memuliakan Allah, yang kembali untuk bersyukur kepada Tuhan hanya 1. Yang 9 lainnya mereka lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar. Kalau kita menerima berkat, kita menerima mukjizat, kita menerima pertolongan-pertolongan dari Tuhan, kita jangan seperti ke-9 orang yang sudah disembuhkan dari kustanya. Tapi kita mau seperti 1 orang ini yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk memuliakan Allah dan untuk mengucap syukur. Kalaupun
kita sedang mengalami keadaan yang menurut kita itu tidak baik. Mari kita mau belajar merenung sejenak. Coba pikirkan, sekalipun dalam keadaan yang menurut kita tidak baik, pasti ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Ketika keadaan kita rasakan tidak baik, ucapan syukur kita persembahkan sebagai korban di hadapan Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur pasal 50 ayat 14a. Firman Tuhan katakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Ada kalanya ketika kita merasa yang kita alami itu tidak baik, kita bersyukur sambil mencucurkan air mata. Itu naik sebagai persembahan korban syukur di hadapan Tuhan. Dan ayat yang ke-23 katakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.